Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Gus Lutfi oleh Al-Hafiz yang kami hormati dan kami muliakan, kepada jamaah Masjid Baitul Salam, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, marilah bersama-sama kita menjalankan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bermuajah di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka kajian fikih. Semoga kita semua diberikan sehat dan dengan rohani, amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, para pengikutnya dan para umatnya yang masih setia hingga di akhir zaman. Jamaah sekalian yang kami muliakan, pada malam hari ini yaitu nanti akan diisi kajian fikih oleh Gus Lutfi oleh Al-Hafiz yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Semoga kita semua dapat mengikuti apa yang disampaikan oleh Gus Lutfi dan kita dapat mengamalkan dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu bisa memilah-milih mana yang kira-kira menurut Bapak Ibu yang akan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin dari pengurus Masjid Salam menyiapkan minuman hangat, teh kopi ataupun snack ala kadarnya. Apabila kurang berkenan ya mohon yang sebesar-besarnya. Dan nanti juga pengurus Masjid Salam telah menyiapkan 8 bungkus Don Express bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Gus Lutfi, yaitu satu bungkusnya yaitu isi telur setengah kilo. Jadi Bapak Ibu sekalian pulang dari sini nanti bisa langsung rebus telur. Nah, telur itu kita beli dari warung-warung sekitar dengan harga umum. Jadi dari dia untuk kita muter Pak itu Pak, tidak ke yang lain. Jadi kita barang tentu beli dari warung sekitar Masjid Baitul Salam biar sama-sama membantu. Jamaah sekalian yang kami muliakan, untuk meningkat waktu dipersilakan untuk memimpin kajian fikih yang akan disampaikan oleh Sufi. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita kirim fatihah dulu kepada para nabi-nabi Allah, para kasih Allah, kepada alim ulama, para wali-wali Allah, para sahabat tabi'in, dan juga kepada para kitab ini. Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dari ilmunya para ulama-ulama zaman dulu, mendapatkan syafaatnya para nabi-nabi Allah, wabil khusus syafaatul uzma, yakni syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu terkenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang bisa memberikan pertolongan kepada orang yang tadinya ahli neraka, karena yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah kemudian diangkat oleh Allah menjadi ahli surga. Syafaatul uzma itu diantaranya adalah Al-Quran. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti yang bermaksud itu hari di mana semua umat terdahulu mulai dari umat Nabi Adam sampai kita semua, sampai anak cucu kita ini dikumpulkan dalam satu tempat
yang namanya Yaumul Mahsyar. Lah ini semua para nabi-nabi Allah kumpul di situ, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti panasnya matahari ini luar biasa, karena jarak matahari dengan kita, itu hanya 1 jengkal, sampai dekatnya. Betapa panasnya. Bayangkan kita yang di muka bumi ini, yang kalau musim kemarau itu sudah beribu-ribu radius meter, panasnya luar biasa. Apalagi 1 jengkal langsung gosong, gosong. Dan disitulah syafaatnya Rasulullah SAW dinanti-nantikan. Kata Rasulullah, barang siapa yang rajin selawat kepadaku, wabil khusus malam Jumat, halat tahu syafaati yaumil qiyamah. Mesti dia berhak mendapatkan syafaat saya, pertolongan saya nanti dari kiamat. Yaitu dimaksud yaumul mahsyar. Karena nabi-nabi yang lain ini tidak pernah, mereka bukan pernah, merasa tidak layak untuk memberikan syafaat. Nabi Nuh gak bisa, Nabi Musa gak bisa, Nabi Ibrahim gak bisa. Padahal Nabi Ibrahim mbak-mbaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa gak bisa. Yang bisa hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sujud supaya panasnya itu reda. Ketika Rasulullah sujud, Allah langsung menghilangkan panasnya. Yang orang Islam yang banyak amal solehnya, yang mempunyai amal soleh, meskipun sedikit itu dan terima oleh Allah, dia akan merasakan kedinginan. Tetapi mohon maaf, kalau orang non muslim atau non Islam tapi dari dinas ahli neraka, maka dia nggak bisa mendapatkan anugerah tadi, yakni berupa syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat penting kita berdoa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tawasul dulu, mudah-mudahan hidupan kita tambah baik, tambah berkah, amin ya rabbal alamin. Bila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratil ikhwanina al-anbiya wal mursalin wal awliya sahabat wal qarabat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila hadratil syuhud wal jilani wa ila tabi'ina syafi'i radhiyallahu anhu Abu Hanifah Muhammad Ghazali wa ila hadratil imam Abu Bakar As-Siddiq wa ila hadratil imam Syafi'i Syabandi wa jaman tubil aliyah wa ila hadratil sahibi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung pada pembahasan malam ini. Pembahasan malam ini kita membahas tentang masalah praktek wudhu kita, dan ini sering terjadi dan sering dilakukan oleh kita semua. Maka penting sekali kita memahami praktek wudhu yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dan apa yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama dengan apa yang dimaksud atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka untuk mengetahui hal itu kita harus belajar ilmunya dulu. Tanpa mengetahui ilmunya, tanpa kenal pada ilmunya, maka ibadah kita tidak akan berarti. Maka Imam Ibnu Ruslan, Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun anhu. Orang yang melaksanakan apapun, baik itu ibadah ataupun aktivitas yang lain, tanpa didasari dengan ilmu yang benar, ilmu yang mumpuni, maka semua aktivitasnya, semua ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Maka dari situ kedudukan ilmu itu nomor satu. Jadi Allah wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi kedudukan orang mempunyai ilmu itu sama dan orang yang iman. Allah akan mengangkat dan mesti mengangkat derajatnya orang-orang yang iman dan derajatnya orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang itu sama, karakternya hampir sama, tapi yang membedakan ilmu. Bapak dan saya sama-sama keturunan Nabi Adam, sama-sama terbuat dari komponen awalnya dari tanah. Karena dulu Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Inna mathala Isa kamathali Adam, khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun. Proses penciptaan Nabi Musa ini sama persis dengan penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Allah menjadikan Nabi Adam itu komponennya dari debu. Wakilah ada yang mengatakan 60 komponen. Jadi macam-macam debu yang ada di muka bumi ini 60 macam itu komponennya ini ada di kita semua. Cuma debu yang mana yang masuknya lebih dominan gak tahu, Allah saya juga gak tahu. Sifatnya manusia tidak mungkin lepas dari yang komponen debu ini. Kalau debunya bagus, berarti sifatnya bagus. Yang bahaya itu kalau komponen Amerika, nanti belas setengahnya tegar terus provokator orang ini berada di level. Kalau komponennya kena debu bumi lampu enak, adem ayam tentram. Yang penting kopi, yang penting udut tenang nyantai. Tapi kalau kena bumi yang di area panas sana, dikit-dikit tenkar, dikit-dikit gebok, dikit-dikit saling menyerang. Dan sifatnya manusia tidak akan lepas dari 60 ini disingkat jadi 3. Ada hayawan yang syaitannya, ada sifat hayawannya, ada sifat syaitannya. Sifatnya hayawan itu apa? Seneng makan, seneng minum, seneng kawin. Ada orang itu yang punya makan terus, ada gak? Ada. Sama dan kambing, sama dan sapi. Sapi itu kalau ada makan tinggalin terus sampai rumput habis yang di wadah makannya. Itu namanya sifat hayawaniyah. Ada sifat syaitaniyah, kerjanya mesti gangguin orang terus. Ada sifatnya ghadabiyah, sifatnya emosian. Ada orang emosian banyak. Dikit-dikit bahasa buat kelihatan keluar semua. Padahal gak kesentuh, cuma keluar dikit aja langsung bayar.
Itu termasuk sifat sifat wadhabiyah. Ini sifat manusia ini gak akan lepas dari tiga ini. Jadi dari 60 komponen tanah itu diringkas menjadi tiga. Sifatnya manusia tidak akan lepas dari tiga ini. Entah yang lebih dominannya siapa gak tahu. Termasuk saya sama, sifatnya tidak akan lepas dari tiga ini. Ada marahnya, ada seneng makannya, apalagi makan bakso soni. Wah. Apalagi musim hujan kayak gini Pak. Kan tadi pagi musimnya loh, ngajak tidur, ngajak mager terus. Apalagi ada bakso soni. Campur dengan kerupuk yang itu enak banget Pak. Itu hayawaninya. Itu manusiawi. Itu siapapun orangnya seperti selain para nabi-nabinya Allah mesti mempunyai sifat yang tiga ini. Ada pemarahnya, ada seneng makannya, ada sifat syaitonnya. Senengnya sapi loh Pak, kalau gak makan, minum ya kan kawin. Ada manusia seneng banyak istrinya. Ada di antara kita yang seneng kawin, walau Allah. Tapi di antara sisikan banyak manusia, mesti ada orang yang senengnya kawin. Maka di orang Madura itu ada istrinya 9 Pak. Lebih ya. Pernah diliput di Trans 7. Rumahnya itu kayak bangunan lokal Pak. Anaknya 41, cucunya berapa ratus, dan sekarang masih hidup. Itu di daerah ujung ya sebenarnya. Itu sifat apa? Sifat hayawati keluar. Maka apa yang membedakan orang itu sifat syaitaniyah, hayawaniyah dan yang lainnya tadi? Yang membedakan adalah ilmunya. Kalau dia banyak ilmunya, maka yang lebih dominan adalah sifat manusiawinya. Akhirnya akal itu diatur oleh ilmu, bukan akal diatur oleh hawa nafsu. Yang rusak itu kalau akal kita diatur atau dikuasai oleh hawa nafsu, semua pasti rusak. Tapi kalau akal kita diatur oleh ilmu, kemudian dimasuk hati nurani, maka akan menjadi ibadah. Apa intinya? Itu orang itu harus punya ilmu. Maka wajar kalau orang yang punya ilmu itu kedudukannya sama dengan orang yang beriman. Apa jaminannya? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Maka penting kita belajar ngaji terus. Sampai kapan? Sampai mati. Ini kewajiban kita. Perintah Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ngajilah kalian semua mulai lahir sampai masuk liang lahar, maknanya wafat. Ini kewajiban kita. Faslun ada faslun fi furudil wudu, fasal dalam menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Wa huwa bi dhammil wawi fil ashhuri ismun lil fi'li wa huwa al-muradu huna. Wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi wa yashtamilu al-awwal ala furudin wa sunanin. Jadi istilah itu ada wudu, ada wadu. Kalau wudu itu prakteknya kita niat, kemudian basuh muka, kemudian kedua tangan, dari mulai siku sampai ke ujung ke jari-jari, kemudian basuh kaki, tertib dan sebagainya. Ini namanya praktek wudunya. Ada kalanya wadu, harkatnya beda, pakai wa bukan wu. Harkatnya fathah. Kalau wadu ini alat untuk kita wudu. Semisal kita wudu pakai keran, dihidupkan keran, di situ isinya air. Air dan kerannya ini namanya wadu. Karena menjadi sarana kita untuk wudu, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya. Kalau prakteknya
membasuh muka, mengusap sebagian rambut. Ini namanya wudu. Furudul wudu sittatun asya'a. Ahaduha an-niyat. Wa haqiqatu wa syar'an qasdu syai'i muqtaradan bi fi'lihi. Fa in tarakha anhu summiya azman. Yang pertama, fatunya wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu harus niat. Kalau wudu kita gak niat, maka gak sah. Apa fungsinya kalau harus niat? Karena untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Sama dan sholat, kenapa kalau harus niat? Untuk membedakan mana yang sifatnya ibadah, mana yang sifatnya bukan ibadah. Sama dan puasa. Puasa juga harus niat. Kita gak makan sehari semalam gak niat, sama orang itu kena puasa. Tapi yang membedakan di situ adalah niatnya. Kalau diniatin mengandung ibadah. Kalau gak diniatin maka gak dapat apa-apa. Itulah pentingnya orang itu harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Sahnya amal kita, sahnya ibadah kita, sahnya wudhu kita, sholat kita, zakat kita, haji kita, puasa kita harus disertai dengan niat. Ini pendapat imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan sempurnanya ibadah kita, baik wudhu, sholat dan sebagainya, ini harus disertai dengan niat. Artinya kalau pendapat Imam Syafi'i mengatakan kalau gak niat, sholatnya gak sah, wudhunya gak sah, puasanya gak sah, zakatnya gak sah, terus hajinya gak sah. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah ini hanya kurang sempurna, karena beda memahami hadis innamal a'malu binniyat. Itu hanya beda penafsiran. Mana yang benar? Sama-sama benar, gak ada yang salah. Semua sama-sama benar, karena ada dalilnya masing-masing. Yang salah itu kalau kita mengatakan A tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang salah. Semisal saya ngomong, oh itu gak boleh, kenapa gak boleh? Gak tahu. Itu gak bisa dipertanggungjawabkan. Wa haqiqatu wa syar'an qasdu syai'i muqtaradan bi fi'lihi. Fa in tarafa an musummi asma. Sedangkan pengertian niat adalah bermaksud sesuatu yang bersamaan dengan prakteknya, bersamaan dengan pekerjaannya. Kalau gak bersamaan dengan pekerjaannya, ini namanya bukan niat secara hakiki, namanya niat palsu. Istilah kita namanya hazm, hanya mempunyai keinginan tapi tanpa terrealisasi. Siapa ingin sebesar, siapa yang kedua jalur Pemakaran Sakti yang di jalur, tapi gak pernah ke sana, itu namanya hazm. Tapi kalau kita semisal ngomong kemudian bawa motor, kuncinya ada, bensinnya ada, kemudian duduk ke sana, itu niat disertai dengan praktek kenyataannya, itu dapat sate, Pak. Tapi kalau cuma saya pengen makan sate, diem aja, itu hanya menghayal. Sama dan ini. Wa takunu an-niyatu inda wasli awwal juz'in min al-wajhi. Ay muqtaranatan bidalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Jadi niat itu harus dikerjakan ketika kita membasuh awal bagian dari wajah kita. Semisal kita air nyampe sini, kemudian diniatin nawaitul wudu'a birokil hadatsil aswar lillahi ta'ala. Ini awal juznya sini.
awal bagian dari wajah. Ketika air sudah sampai nawaitul wudu'a atau min hadisil aswari lillahi ta'ala, maka sah. Yang penting ini harus basah. Di bawah janggut, ini kan ada janggut namanya. Nah ini di bawahnya ada kulit, ini harus basah. Kalau nggak basah, nggak sah. Karena ini termasuk bagian dari wajah. Biasanya kalau orang rombongan buru-buru Pak, wudunya gini, itu wuduan, gini aja. Ya nggak sah. Karena makanan tidak terbasahkan oleh air. Begitu juga sini harus basah semua. Misalnya pakai ya. Maka pertumbuhan rambut, mana tempat tumbuhnya rambut terakhir berarti sini. Ini harus basah semua Pak. Sampai ke kuping sini. Sampai ini. Bagusnya leher juga kena basah, hati-hatinya supaya tubuh kita sempurna terus di sini. Tapi kalau wudhu begini aja sampai sini, ini gak basah, maka gak sah. Ini rawan. Ini biasanya terjadi ketika ibu-ibu mau ziarah wali songo takut ketinggalan. Ya harus ada ilmunya. Kalau gak ada ilmunya, wudhu kok kayak gini, maka gak sah. Ketika gak sah wudhunya, gak sah sholatnya. Maka pentingnya orang itu belajar. Kalau gak belajar, rugi kita. Maka nanti di akhirat jangan kita berharap mana pada sholat saya ya. Bisa saja wudhunya gak sah, akhirnya pengaruh pada sholatnya juga gak sah. Tapi kalau wudhu kita sudah memenuhi standar secara syarat, standar secara fikih, artinya Pak, ini sudah dibasahin semua, kuping sudah dibasahin semua, kemudian dibasahin semua, terus ini, maka kalau perempuan itu wudhu harus dibuka jilbabnya, supaya kena basah semua. Yang rawan itu kadang jilbabnya gak dibuka, pengen cepet. Ini penting, sangat penting karena ini dikerjakan setiap saat. Setiap kita mau sholat ini dikerjakan. Kalau nggak tahu ilmunya bisa fatal. Ketika fatal maka sholatnya tidak berguna. Jadi tidak ada sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bisa saja orang sholat, ahli sholat, tapi dia masih sering mencuri, sering melaksanakan makmum. Pekerjaannya dilarang syariat. Bisa saja. Karena wudhunya agak bisa saja. Karena gini, tiang sholat itu harus bagus. Kalau sholat itu bisa menjadi bagus kalau memang wudhunya bagus. Maka istilahnya as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa melaksanakan sholat sesuai dengan syarat rukunnya, syaratnya harus wudhu, wudhunya sudah benar, kemudian najisnya sudah benar, cara bersujudnya benar, faqad aqamaddin. Maka dia memperkokoh agamanya, menegakkan agamanya dengan benar. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, maknanya melaksanakan sholat tapi tidak sesuai dengan syarat rukunnya yang ada atau gak sholat sama sekali, maka dia faqad hadamati, maka dia merongrong agama Islam, merobohkan agama Islam. Maka kita gak perlu sekutan kepada orang lain. Jadi kita harus introspeksi diri sendiri Pak. Sudah benar atau tidak wudhu kita, sudah benar atau tidak sholat kita. Jangan-jangan sholat kita kurang pas sehingga ada musibah terjadi di tempat itu, kita nyalahin orang lain. Ini hanya sebatas muhasabah untuk kita sendiri. Maknanya Pak, introspeksi diri supaya kita tidak mudah sudut pada orang lain. Itu lebih bagus kita ngerasa jelek daripada kita merasa baik. Kita merasa jelek meskipun kenyataannya baik, kita merasa jelek itu sudah dapat pahala daripada kita merasa baik padahal tidak baik, itu dosa. Itu yang bahaya.
Itu biasanya kriteria setan begitu Pak. Ini karena penting Pak. Karena kalau saya sampaikan masalah wudhu ini bisa bahaya Pak. Karena ini sangat mempengaruhi terhadap keseharian kita. Tapi kalau sholatnya sudah benar, semua akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis atau kata ulama, awwal ma yuhasabu bi al-abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah terhadap kita semua. Allah akan menghisab kita semua nanti, yaitu dengan masalah sholat. Sudah benar atau tidak sholat kita ini? Sudah benar atau tidak wudhu kita ini? In kanat as-sholatu hasanatan, maka beres. Ketika sholat kita sudah bagus, maka semuanya akan gampang. Digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maklum, kalau sholat kita jelek, maka semuanya akan terbengkalai semua. Semua akan amburadul. Karena pentingnya sholat. Sholat kita bisa benar kalau wudhunya sudah benar. Tapi kalau wudhunya gak benar, jangan harap kita sholatnya benar. Kalau wudhunya gak benar, jangan harap sholat kita bisa mencegah anil fahsya wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan juga kemungkaran. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Bapak semisal mau ke Jakarta, tapi syarat untuk ke Jakarta gak ada, maka gak mungkin sampai nyampe. Misal dari Lampung mau ke Jawa, gak mau lewat Bakauni, gak mau lewat pesawat, ya gak mungkin sampai hari kiamat. Sama dengan itu. Kalau sholat kita gak benar, wudhunya kita gak benar, maka sampai kapanpun sholatnya juga gak benar. Fayadwi al-mutawaddim inda ghusli ma dzukira raf'a hadatin min ahdatihi aw yadwi istibahata muftaqirin ila wudhu'in aw yadwi fardal wudhu' aw wudhu' faqat aw taharata al-hadas. Ini tata cara niatnya. Cara niatnya itu bervariasi. Ada yang mengatakan nawaitul wudhu'a li raf'il hadatin asghari lillahi. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil dari badan saya lillahi ta'ala. Ada ulama yang mengatakan nawaitul wudhu'a listibahati sholat. Semisal kita ada dengar pada apa? Semisal kita wudhu sebuah tempat, kemudian dengar orang doanya nawaitul wudhu alistibah di sholat, gak apa-apa sah. Artinya pas saya niat wudhu untuk sarana diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, gak apa-apa. Atau niat gini, nawaitu fardul wudhu'i, gak apa-apa sah. Tidak harus nawaitul wudhu atau min hadasil Kenapa kok kita pakai itu terus? Karena dari kecil kita umumnya pakai itu. Andai kan kita pakai nawaitu taharatan hadas, gak apa-apa. Artinya Pak, saya niat bersuci dari hadas yang ada di badan saya. Yang penting ada kata-kata hadasnya. Fa'ilam yakul al-hadas lam yasihah. Ketika orang itu nawaitul wudu'a tapi tidak menyebutkan anil hadas, maka gak sah. Ketika ada orang yang wudhu, nawaitul wudu'a, cuma dia diam aja, gak ada niat untuk menghilangkan hadas, maka wudhunya gak sah. Kenapa gak sah? Karena intinya wudhu itu menghilangkan hadas kecil yang ada di anggota tubuh kita. Penyebabnya diantaranya kan kentul, kencing, BAB, nyentuh lawan jenis, atau nyentuh pada barang kita sendiri. Nah ini termasuk penyebab orang itu batalnya wudhu sehingga mempunyai hadas kecil atau tertidur. Kita tidur bisa, maka kalau tidurnya tidak tetap ke bumi kayak gini, maka batal. Yang nggak batal itu ketika wudhunya sini. Apa ketika tidurnya tetap ya nggak ada pergerakan ke apa?
Tapi kalau tidurnya gini, biasa kalau subuh itu kan kartu Pak, sambil nunggu jawab bisa gini kan. Kalau misalnya kalau anak-anak pondok biasanya gini. Nah ini batal karena ada renggang yang karena ada renggang antara pantat dengan tempat duduk kita. Ini batal. Karena di situ madin dan tuhulu syekh, dikhawatirkan keluarnya angin. Kan kalau tidur gak kerasa, tahu-tahu bau. Itu batal wudhunya. Tapi kalau tidurnya terus diantar gini, gak apa-apa. Meskipun 2 hari tetap punya wudhu. Gak apa-apa. Kenapa? Karena diantar. Tidak ada renggang antara pantat dengan bumi yang kita duduki. Gak apa-apa, gak batal. Nanti akan dibahas bahasan berikutnya. Wa idza nawa ma yuqtabal minha bin niyyati wa syarraqa ma niyyatan taladdufi aw tabarrudin sahha wuduhu. Semisal gini, musim kemarau semisal bapaknya masih punya wudu semisal habis salat zuhur. Karena saking panasnya kulit itu kering, Pak. Kemudian bapak niat wudu disertai dengan niat supaya dingin, nggak apa-apa nggak sah. Saya wudu supaya adem, nggak apa-apa, sah. Itu namanya tasyrikun niat, memadukan antara niat wudu dengan niat ngalap adem supaya sejuk, nggak apa-apa. Seumpama Indonesia ini mengalami panasnya luar biasa, misal sampai berapa? Yang syukur itu biasanya 60 atau 70 semisal. Naudzubillah min dzalik. Kita nggak nyentuh air kulit udah rusak semua, Pak. Maka kita wudu niatnya untuk tanadzuf, niatnya tabarruk supaya dingin, nggak apa-apa. Sah wudunya. Boleh sholat, boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu gini, Pak. Semisal Bapak mau baca Quran, nawaitul wudu'a li qiraatil Quran. Saya niat wudu untuk baca Quran. Maka wudunya tadi yang niat untuk baca Quran enggak boleh digunakan sholat. Tapi kalau nawaitul wudu'a listibahati sholat, saya niat wudu untuk sarana sholat, maka boleh digunakan untuk baca Quran. Atau nawaitul wudu'a lil hadasil asghar lillahi ta'ala. Seperti umumnya kita baca, nggak apa-apa. Bisa digunakan sholat, bisa digunakan baca Quran, bisa digunakan ibadah-ibadah yang lain. Yang nggak boleh itu kalau bapak ibu niat nawaitul wudu'a li qiraatil Quran. Saya wudu untuk baca Quran. Ini yang diperbolehkan hanya baca Quran saja. Karena fungsionalnya khusus baca Quran, bukan untuk fungsi yang lain. Semisal mau sholat maka gas sah. Wa tsani waslu jami'il wajhi wa haddu tulan ma baina manabati syadr ra'si ghaliban wa akhirul lahilaini wa huma al-'azmani alladzani yamtuqu 'alaihima al-asnar sufla yajtami muqaddama fi dhammi wa mu'akhiru ma fi dudunain. Jadi ini praktiknya. Yang kedua termasuk kewajiban kita wudu yaitu membasuh semua wajah kita. Tadi saya terangin. Jadi batasan wajah itu, Pak, tempat tumbuhnya rambut berarti sini. Tapi enggak sama. Kalau saya kan agak botak dikit berarti di sini rambutnya. Ini namanya orang itu siung. Siung apa bahasanya, Pak? Kalau bahasa Jawanya siung katanya. Apa? Jadi batu ya. Lah ini tempat tumbuhnya rambut. Lah ini wajib dibasuh, Pak. Terus sampai ke sini. Ini bahasa kita namanya idar. Jadi kuping ini yang ada petirnya ini wajib dibasuh. Karena termasuk bagian dari wajah. Terus ke bawah. Ada tempat. Ini kalau dibuka ini pecah tulang kita nih, Pak. Maka di sini ya jatami'u muqaddamah. Jadi pisah. Hanya kuasa Allah kemudian dijadikan satu. Ini kan ada pecahnya, Pak. Ini tempat bertemunya antara tulang kanan dan tulang kiri. Ini wajib dibasuh. Bawahnya juga wajib dibasuh.
Caranya gini, tangannya gini pada nawaitu wudu'a lagi nih Pak. Supaya air kena. Jadi gini. Nah, kalau ini aman. Yang bahaya itu punya nawaitu wudu'a. Boros airnya, besar enggak. Ini sangat praktik benar. Satanisya juga menerima masalah karena ini rapat. Biasanya terjadi ketika ziarah-ziarah karena dia buru-buru. Nah itu, karena dua tangan sama aja, nah itu lupa aja. Tapi di sini kan direken, maka gak sah. Cukup satu tangan, nah itu lupa. Semisal kita pegang gayung, nah itu lupa. Yang penting tangan ini Pak, di bahasa ini. Jadi ada yang mesti airnya ada yang bawa untuk nyentuh kepada di bawah jenggot kita. Ini rawan, jarang orang terangin, tapi ini fakta. Tapi ini bahaya. Kalau ini gak basah, ya gak sah wudunya. Kalau wudunya gak sah, berarti gak sah sholatnya. Percuma kita sholat, karena wudunya gak benar. Wudunya gak sah. Itu pentingnya Pak. Wa idza kana al-wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basharati allati tahtahu. Wa amma liyatur rajuli al-kathifati bi allam yarahu al-mukhatab basharataha min khilaliha fayakfi waslu dhahiriha bi khilafil khafifah wa huwa ma yara al-mukhatabu basharataha fayajibu isalul ma'i li basharatiha wa bi khilafi niyatin ratin wa untha fayajibu isalul ma'i li basharatiha. Ini bagi orang yang punya jenggot. Kalau jenggotnya itu tebal, contoh kayak orang Arab, ini bahasanya beliau aja gak apa-apa gini, cukup. Jangan bahasanya. Tapi kalau jenggotnya tipis, maka lu bahasa Inggris caranya Pak. Gak punya saya kan nanggung jenggotnya Pak. Kalau gak dicukup kan nanggung 1-2, wajib dibahasa gitu. Tapi kalau orang Arab gak harus gini, gak cukup, gini aja cukup. Kenapa? Karena dia termasuk yang dimakfur oleh syariat Islam. Tapi kalau jenggot orang Indonesia rata-rata kan tanggung, paling 5 biji, 10 biji, harus dikasih semua. Kalau orang Arab itu luar biasa jenggotnya. Ini sudah Pak, cara basuhnya cuma doain saja cukup gini, gak harus ini. Tapi kalau pengen sunnah, tetap kayak yang diperhatikan yang Nabi gini, gak apa-apa. Seumpama pengen ngeringkas, basuh doainnya saja gak apa-apa, bagian depannya. Tapi kalau kita wajib Pak dibasuh Pak. Kenapa? Karena nampak. Ketika jenggotnya tebal, maka ini dianggap anggota batin. Ketika anggota batin gak wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh anggota zahir. Ini kalau jenggotnya kita. Karena jenggotnya termasuk jenggot yang tipis, yang dianggap tidak ada jenggotnya ketika membasuh wajah. Sama dengan orang perempuan semisal punya jenggot, wajib tetap dibasuh. Wala budda ma masdil wajhi min qasdi juz'in min ar-ra'si wa rukbati wa ma tahta dak. Ini kan tadi seperti ini. Wajib ketika wudu kita membasuh sebagian dari kepala, kemudian leher, wa mata terdapat di bawah jenggot putih. Ini wajib dibasuh Pak. Kalau gak basuh maka gas sah. Dan ini coba ketika gak pernah ngaji kita fikih, wudunya ngasal, mesti gini kalau wudu. Perkiraan dia sah, ternyata setelah diperhatikan kitab ini gas sah karena kewajiban kita harus basah semua. Leher, kemudian di bawah janggut, di bawah jenggot namanya janggut di mana? Janggutnya harus basah. Kalau gak basah maka gak sah. Kenapa? Li'annahu min babil wajah. Li'annahu min babi ma la yatimmu illa bih. Karena termasuk anggota wajah yang harus dibasuh. Kalau gak dibasuh maka gak jadi sempurna, maka gak sah. Agak berat kali ini, agak serius karena ini Pak. Ini kaitannya dari ibadah kita yang dilakukan setiap hari, bahkan setiap waktu. Kita setiap waktu ini wudu terus.
Kalau wudhunya ngalur, maka sholatnya juga ngalur, nggak ada fungsi sholatnya. Wasalisu waslul yadaini ila mirfaqaini. Yang ketiga membasuh kedua tangan, ini gampang, sampai kedua sikut. Kayaknya lebih bagusnya di atasnya inilah, di atas sikut. Ini sudah sempurna. Fa'ilam yakun lahu mirfaqani utubira qaddahuma. Semisal kita dari lahir gak punya sikut, maklum karena semisal kita cacat. Semisal punyanya satu, maka dikirakan aja. Sekiranya semisal separuh Pak. Dikirain aja, semisal seperti ini maka wajib basuh segini aja, nggak harus semua, karena yang ada cuma segitu. Yang wajib dibasuh semua itu kalau memang sempurna tangannya. Kalau semisal kita punya anak itu bilang tadi cacat sebelah separuh, maka yang ada itu dibasuh sampai sini nggak apa-apa. Sah. Wajib izalatu ma tahta min wasakhin. Wajib waslu ma'al yadaini min sya'rin wa sil'atin uswin zaidatain wa dhafira. Dan juga ketika di anggota tangan kita ini ada apa namanya? Ada kapur atau cat, biasa bikin cat Pak. Biasa ada cat. Kemudian cat itu menjadi penghalang sampainya air, maka catnya wajib hilangin. Atau apalah terserah. Yang gampang itu cat. Cat semisal kita habis ngecat, cat kayu semisal, mesti kan nempel di tangan. Semisal tumpah semisal. Ini kalau nggak dibersihin, air wudhu nggak bisa sampai kepada kulit kita. Maka catnya harus dihilangin. Kalau nggak dihilangin, gasah. Wajibu izalatu ma tahtaha min wasaqin. Atau di bawah kuku kita ada kotoran. Ada tanah. Sekiranya air itu gak nyampe kepada kulit yang ada di kuku kita, maka tanah tadi harus dikeluarin, kemudian dibersihin lalu wudhu. Kenapa? Karena termasuk anggota yang wajib dibasuh. Ini kalau ada yang punya ruwet banget, tapi kita sesuai dengan syariat Islam. Warabi'u mas'ubat dirrasi min dzakari aw unta aw mas'ibat di sya'rin fi hadir ra'si wala tatayyanu lil al-yadu lil mas'i bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Yang keempat termasuk kewajiban wudhu yaitu membasuh sebagian kepala. Maknanya sebagian rambut. Yang wajib itu basuh sebagian, tidak harus semua. Tapi kalau gundul kayak saya, dimasukin malah enak nggak apa-apa. Kalau saya masa gundul dari kecil, saya akan berpanjang rambut saya. Maka setiap minggu saya gundul. Hikmahnya diantaranya orang kalau gundul itu cerdas. Apa? Hemat juga. Itu masuk bagian dari cerdas. Saya dari kecil Pak, kalau sampai sekarang nggak pernah panjang rambut. Dan itu benar, Quran masuk semua, Nadom masuk semua. Dan itu mungkin ya itu mungkin. Bil khusus anak kecil yang baru lahir, ya yang masih anak. Kalau bisa selama 2 tahun itu digundul terus Pak. 40 hari gundul lagi. Ini menjadikan anak itu cerdas. Ini saya juga baru dapat dan salah satu kitab, lupa saya kitabnya. Kalau kita punya anak kecil, kemudian kita sering cukur rambutnya, ini anak itu cerdas. Coba boleh buktiin. Kalau saya karena belum punya keturunan maka belum bisa buktiin. Cuma saya buktiin sendiri. Dari kecil saya nggak pernah panjang. Pelotos terus. Satu nggak tahu tadi hemat Pak, hemat satu, hemat air juga karena nggak ada susu. Wala tatayyanu al-yadu lil mas'id. Cara ngusapnya nggak harus pakai tangan, boleh pakai kain, boleh pakai kayu ini nggak apa-apa. Misal apa namanya? Tangan kita sakit, pakai kayu nggak apa-apa. Nggak boleh itu air, misal pakai air itu dicelupin kemudian dinginnya disangka. Walau wasalah ra'sahu badala masihal jaza, walau wada'a yadahu al-mudulata, walam yurhat walam yuhrik jaza. Semisal kita tangan kita digerakin aja di air gitu, Pak. Ditaruh apa? Ditaruh, nggak digerakin, maka siapa kalau basah.
sudah dianggap membasuh kedua tangan. Wal khamis wasdur rijlaini ilal ka'bain. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai ke mata kakinya. Sampai ke mata kakinya. Illam yakun al-mutabiq la bisadil khuffain. Ketika kita tidak memakai muzah. Muzah itu mirip sepatu, cuma dia elastis. Hampir mirip dengan sepatu bentuknya, tapi dia agak kaku. Biasanya dibuat perjalanan itu kuat 3 hari 3 malam. Itu namanya muzah. Wasadis wa tartibu. Yang keenam yaitu tartib. Harus berurutan. Niat, kemudian basuh muka dan seterusnya. Kalau dibalik basuh kaki duluan, baru tangan dulu buka, maka gak sah. Itu namanya menyalahi aturan, tidak tertib. Sudah 9. Moga ya ibu yang mau tanya sekarang. Gua yang mau bertanya silakan saya Ibu sekalian, nanti sebelum tanya jawab ini ada sekedar info sebelumnya Pak ya. Jadi tujuan kita absen yang pertama kita harus monitoring dari pergerakan pengaji ini dari bulan ke bulan, tahun ke tahun ada peningkatan nggak. Jadi kalau nggak ada kita nggak tahu Pak ya untuk perbandingan. Kemudian di antara itu kajiannya adalah salah satu syarat pinjaman lubung pahala anti riba. Salah satu syarat pinjaman lubung pahala itu yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pengurus masjid. Jadi nanti saya bisa monitoring yang sudah pinjam di lubung pahala anti riba Masjidil Salam. Tadi dari sini pada hadir enggak? Nanti kalau saya tidak hadir, mungkin akan kita alihkan yang bersedia hadir mengikuti atau sholat berjamaah di antaranya sholat berjamaah dan mengikuti hadir oleh Masjidil Salam. Itu tujuannya Pak ya. Dan kemudian tujuannya juga kita pakai di luar yang pertama sekalian yang tidak bisa hadir di sini biar mendengarkan di luar. Tujuannya Pak. Ya, tidak apa-apa tujuannya. Yang Bapak Ibu belum bisa sempat hadir biar dengar di luar ataupun di rumah di teras. Nah, karena tadi ada WA dari Pak Kaleng bahwasanya Mas Rosid tolong jangan pakai di keluar karena di sini banyak paham-paham. Maksudnya ini Pak ya. Di sini saya orang NU. Nah, Mas ini Mas Andi Muhammadiyah. Bapak ini bukan NU Muhammadiyah Pak ya, salah Pak ya. Kira-kira ini ada Pak Riki juga dari Salafi. Pak Riki juga kurang lebih Salafi Pak ya. Salafi lah ataupun semacam itulah kira-kira, bukan Muhammadiyah ya. Kita di sini banyak Mas ini juga iya sama Pak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi ataupun ada semacam HTI juga ada di sini Pak. Mungkin kurang lebih. Enggak apa-apa Pak. Ambil yang baik-baik, yang kira-kira Bapak kita jangan dipakai. Itu kira-kira ya. Ya, kita untuk mengadakan masjid Pak, bukan masalah doktrin ini aliran HTI, ini Salafi, ini NU, Muhammadiyah bukan seperti itu Pak. Yang kira-kira baik, kira-kira cocok silakan dipakai. Yang kira-kira tidak cocok ya jangan dipakai. Itu kira-kira ya. Nah, kita saling belajar. Semakin banyak guru, semakin banyak wawasan itu kira-kira. Jadi tadi selagi itu WA dari Pak Kali kita bagus yang kita terima, selagi kita pengurus tidak sesuai dengan visi misi pengurus dan kita terima. Ataupun gimana namanya dimusyawarahkan, kira Pak ya. Itu kira-kira. Kalau kadang kita organ juga sampai jam 10 ada masalah. Oh bila kajian baru jam ini nggak boleh pakai, kan nggak masuk Pak kira-kira. Kita bersamaan bareng-bareng Pak. Silakan yang Bapak cocok silakan diambil, kalau nggak cocok jangan diambil. Karena ini tujuannya untuk membangunkan masjid. Beda ada siarnya Pak. Kalau siar kita nggak pakai ini ya nggak ada siarnya, nggak kelihatan Pak, nggak pada dengar Pak. Ya kita diajak paksa Pak. Silakan yang Bapak Muhammadiyah, NU, HTI, Wahabi ataupun Salafi silakan boleh ikut. Yang kira-kira cocok sekarang ambil, yang enggak jangan diambil. Semakin banyak guru semakin banyak wawasan. Kira-kira Pak ya. Kecuali kita udah di atas jam 10 Pak ya, baru kita nggak enak. Kalau masih di bawah setengah 10 masih wajar. Bapak Ibu sekalian, ya nanti bisa kita musyawarahkan ya.
Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, setelah tadi dijelaskan dari Bapak Ustadz Gus Lutfi Khalil Al-Hafiz, nah, beliau itu hafal segala ilmu nahwu ataupun bahkan dia hafal Al-Quran. Ya kan tadi Pak, karena rambutnya sering digundul Pak. Nah gitu kira-kira. Dari kecil ya Pak. Benar juga Pak, nanti Pak Gono kalau punya cucu gitu Pak. Insya Allah Pak. Itu gundul-gundul apa-apa lebih. Gundul terus tapi nggak apa. Bapak Ibu sekalian, mana pasti. Silakan yang mau nanya dari bapak-bapak dulu. Ini bentar. Ini sekalian jelasin itu ada apa nanya. Izin. Moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jazakallah khairan Ustaz Taufik ini tadi membuat ini statement. Jadi biar kita nggak saling terpecah belah. Benar ya Ustaz. Jadi akuan ini kan rujukan Ustaz kan sekarang kami rujukannya ke Ustaz Lutfi. Nah ini kemarin tuh ada yang agak janggal dikit dari hati kita. Masalah petasan kan. Nah petasan ini menurut Ustadz ini dibolehkan apa enggak? Karena pemerintah ini kan melarang. Jadi kan itu satu kan. Yang kedua kita kan rujukannya kan Al-Quran sama Sunnah Tatafwan. Jadi mana yang sunnah biar kami ini bisa mantap gitu kan. Kata Ustaz tadi kalau kita melakukan suatu amalan kalau tanpa ilmu kan tertolak kan. Iya. Jadi kami ini biar mantap kan. Jadi biar nggak tertolak kan. Percuma kami beramal tertolak kan. Iya. Itu kan udah sampai capek nih kan keluar duit nggak diterima. Bahkan maksiat pula dimarahin pula semua Allah kan. Ini kan itu kan. Jadi mohon penjelasannya kan. Yang kedua itu masalah kita baca Yasin ini kan. Ini kan sering perpecahan kan. Jadi mantap nggak kan itu apa dalilnya dan apa kami ini kan biar kami ini ada pahala kan gitu. Itu aja kan. Jadi dua kan ya. Jadi petasan sama Yasin itu udah kelar sama itu. Waalaikumsalam. Harus menjawab masalah petasan itu ini biasanya yang terjadi di bulan kalau di Madura Pak, kalau di rumah itu biasanya Idul Fitri sama tahun baru. Mereka alasannya karena apa namanya ekspresi meriah itu ekspresi yang salah. Satu, sudah ada ketentuan dari pemerintah bahwa petasan nggak boleh. Kita wajib taat kepada pemerintah kita selama perintah itu tidak maksiat. Satu sisi. Ini dari hukum, ini secara fikih juga. Secara fikih wajib rakyat mengikuti terhadap imamnya. Selama imam itu tidak hanya pemimpin, selama pemimpin kita tidak memerintah maksiat. Bahkan ada sebab kita mengatakan saking wajibnya kita memerintah atau beramri. Semisal pemerintah memerintahkan kita dan makruh pun kita wajib taat, tapi secara zahirnya saja. Ya, tapi nggak wajib dilaksanakan. Jadi totalitas kita taat pemerintah itu wajib zahir maupun batin. Contoh semisal pemerintah musim kemarau Pak ya. Pemerintah memerintah kita melaksanakan sholat sunnah istisqa, maka kita wajib melaksanakan semua, baik secara zahir iya, baik secara batin kita melaksanakan itu batinnya. Tapi kalau pemerintah itu memerintahkan dengan hal yang makruh, maka kita wajib taat secara zahirnya saja, ya, tapi tidak wajib dilaksanakan. Apalagi yang haram. Itu jelas masalah petasan otomatis hukumnya haram. Idahul surur itu tidak harus dia pakai petasan, bisa diganti dengan hal yang lain, dengan hal yang positif. Dan itu negatifnya luar biasa. Satu, membuat orang kaget. Di antaranya, oke lah kalau anak kecil sedang mengganggu sampai jualan. Tapi yang orang tetangga kita ada yang sudah tua,
ada yang sudah sakit. Kadang mendengar ledakan itu kaget Pak. Apalagi punya jantung bisa-bisa mati mendadak. Ini hukumnya dosa, hukumnya haram karena termasuk idah lilja, menyakiti tetangga, mengganggu tetangga. Hadisnya jelas, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jauh. Barang siapa yang mengaku iman terhadap Allah, iman terhadap Rasul dan hari akhir, maka wajib memuliakan tetangganya. Di antaranya adalah dengan tidak membunyikan petasan dalam rangka menjaga tetangga kita. Takut ada yang sakit, takut ada yang penyakit jantungan, ini segala macam. Jelas besar petasan. Dari sejarah syariat saja sudah gak boleh. Dan juga apalagi pemerintah sampai melarang tambah, gak boleh, tambah double gak boleh. Satu sisi kita wajib taat pada pemerintah, satu sisi dari syariat Islam sudah gak boleh. Berarti orang ketika melaksanakan petasan itu hukumnya dosanya double. Satu, dosanya karena dia mengganggu tetangganya. Dua, karena dia tidak taat kepada undang-undang pemerintah. Sekarang acara Quran, atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, wa ulil amri minkum. Yaitu ulul amri itu pemerintah. Kan di dalam kitab Uwiyah itu dijelaskan karangan Syekh Umar itu bapaknya Nabi Salim, wajib orang itu taat terhadap pemerintah baik secara zahir maupun secara batin. Pemerintah semisal memerintahkan dengan sunnah, maka wajib bagi kita sebagai rakyat untuk taat sehingga wajib melaksanakannya. Apalagi melarang seperti itu jelas. Terus kedua, masalah tadi Yasin. Yasin itu hadisnya berapa? Sampai Pak. Yasin 50 atlan. Kita kata Rasulullah, Yasin itu bisa bermanfaat untuk apa saja. Tetangga bapak sakit dibaca Yasin, kemudian minta pada Allah, ya Allah dengan barakahnya Yasin, mudah-mudahan orang tua saya sehat. Kalau yakin dengan surah Yasin, yakin dengan Quran, maka akan sehat. Itu Rasulullah. Surah Yasin 50 atlan. Apa dalilnya tentang masalah yasinan terhadap tetangga kita, keluarga kita sudah meninggal? Rasulullah pernah perintahkan iqra'u yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin untuk keluarga kalian siapa yang sudah meninggal atau yang akan meninggal. Contoh semisal saat nazak, semisal ada nenek kita, orang tua kita udah saat nazak, udah kejang-kejang, maka dibacakan surah Yasin. Ini membantu, sangat membantu. Bahkan ini Yasin ini lebih berharga daripada dunia dan isinya. Kenapa? Karena mereka sudah yang dipikir sudah akhirat saja, tentang keselamatan akhiratnya. Kalau kita yang dipikir banyak, anak cucu belum sekolah, belum kuliah, belum nikah segala macam. Akhirnya akhiratnya banyak lalai. Tetapi kalau orang sudah sakaratul maut, yang dipikirin hanya selamat akhirat, maka dibacakan surah Yasin. Apalagi di masjid Jumat bagus. Siapa lagi tadi? Terus kalau yang baca tapi nggak sholat kan? Surah Yasin itu diterima nggak tadi sholat? Masalah terima enggaknya itu urusan Allah Pak. Saya nggak bisa memastikan ya. Masalah diterima enggaknya itu urusan Allah, karena itu urusan batin. Terus tadi apa lagi? Nah dulu Pak, jadi ini kemarin syarat dari Bapak Gubernur, syaratnya memang masjid itu harus punya alim ulama yang ahli fikih. Jadi ada permasalahan apa biar nggak terpecah belah, kita tanya sama ahlinya, kata Pak Gubernur. Kadang ada masjid kacau balau Pak karena tidak ada yang ahlinya Pak masalah agama. Nah jadi kalau kita ada ahlinya, kita saling konsultasikan gimana Pak? Jadi ini Pak, ini belak-belakan aja ya, karena waktu itu kan di Masjid Baitul Salam itu selalu ngadain waktu Maulid Nabi, kemudian kita ngadain petasan Pak ya. Jadi ada pembuka itu kembang api petasan. Kemarin juga waktu pembukaan Lubung Malam Riba, nah ada juga petasan karena kita ngambil dari guru yang membolehkan
petasan ataupun ustadz yang mau menatanya dulu. Nah, jadi gini Pak, petasan dilarang oleh pemerintah, tapi pemerintah itu berapa kali ada event malah bikin petasan. Nah, ya kadang ada event pembukaan di mana atau di pokok ya dari gubernur, dari wali kota kok ada petasan, padahal dia yang melarang. Nah, itu hukumnya gimana Kak? Apapun yang dilarang secara pribadi, apapun pemerintah punya dasar sendiri. Karena jadi seandainya Masjid Baitul Salam kemarin waktu ngadain itu ada petasan, jadi kami sebagai pengurus mohon maaf. Tapi kami tidak salah, tapi kita punya dasar karena guru sebelum itu kita tanya dulu Pak Ustadz ya Pak, kira-kira sekarang boleh nggak? Ada semacam tadi itu ada suruh untuk pelan-pelan ngajar, nanti setelah orang-orang udah tahu semua baru dihentikan petasan untuk memotivasi aja anak-anak pada kumpul, dasarnya dia gitu ya. Nah gimana pendapat Pak Ustadz bagusnya, karena ini kan kita Pak Ustadz ini kan jadi nggak enak kalau nggak jelas ya. Jadi itu yang dilarang secara pribadi ataupun pemerintah atau gimana Pak? Jadi yang sekiranya itu tidak hujan mengganggu tetangga, itu apapun sifatnya, entah petasan, entah bunyi organ atau apa, ini tetap hukumnya haram, nggak harus petasan. Yang sifatnya mengganggu terhadap lingkungan kita, ini hukumnya haram. Kenapa? Karena diambil dari hadis maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Meskipun tetangga itu non-muslim. Contoh semisal acara ada orang non-muslim, kita organan di sini sampai jam 11 malam. Ini nggak boleh kalau mereka itu merasa terganggu. Rasulullah itu juga melarang. Dulu ada salah satu waktu majlis itu, karena dia adalah non-muslim mau diganggu, maka Rasul melarang. Maka timbullah hadis maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang iman terhadap hari akhir maka harus memuliakan tetangganya. Jadi intinya yang sekiranya mengganggu itu yang nggak boleh, entah itu petasan, entah itu sahur macam bulan puasa sahur. Kan biasanya kecil itu kalau jam 2, kalau di kampung kan bunyi mana? Itu kalau ada yang merasa terganggu tetap sama nggak boleh. Dia niatnya baik, membangunin supaya tapi di samping itu ada orang yang tersiksa dengan bunyi itu. Sudah tua, besar nggak bisa. Yang kita pikirkan secara keseluruhan. Mestinya pemerintah itu cara kalau beli kebijakan itu secara umum, tidak boleh personal. Kenapa? Tasarruful imam manutun bil maslahat. Kebijakan imam itu harus ada maslahatnya. Kira-kira maslahatnya apa? Kalau ada maslahatnya, oke nggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu terhadap lingkungan. Jadi kaidahnya itu kebijakan imam ini harus disertai dengan tasarruful imam manutun bil maslahat. Itu kaidah fikihnya seperti itu. Tapi maslahat itu batasannya yang sekiranya nggak mengganggu atau tidak menyakiti terhadap lingkungan kita, tetangga kita. Kalau sekiranya maslahat itu menjadikan masyarakat kita terganggu, maka yang dibenarkan adalah masyarakat kita. Berarti masyarakat itu kalah. Kenapa? Karena banyak orang tersakiti. Ini nggak harus petasan. Ini secara global, cuma contohnya kopas dengan benda. Di atas kita organan atau kita apalah terserah. Dorohan kita misalnya. Ya, Jam 12 ya. jam 12 kita rame-rame. Udah lumping. Parah loh. Udah lumping memang nggak boleh. Oke. Iya, memang nggak boleh. Nah, jadi gini kan, kita minta sarannya. Ya, jadi kan sebenarnya Pak Ustadz kan di sini sebagai sesepuh kita lah kira ya. Jadi sarannya, jadi setiap kita ada acara itu baik-baik pakai petasan atau tidak. Soalnya kita kan sebagai murid kan, nurut sama guru gitu ya. Nah waktu itu kita nurut sama guru yang itu. Dan ini kan pedoman kita Bapak Ustadz boleh, tapi kita minta bagusnya. Jadi ini saya tanya dulu, kira-kira ganggu nggak petasannya? Pasti kan. Kalau gitu mah relatif nih. Ganggu ya. Pasti ada yang terganggu, itu pasti ada. Yang itulah yang senang ada.
yang kita pikirkan secara keseluruhan. Takut ada jantungan, segala macam. Sama dilarang pemerintah juga kan? Tad? Itu. Petasan juga dilarang pemerintah. Kalau apalagi ada larangan pemerintah itu harusnya ya kan? Iya. Nggak boleh sama sekali harusnya. Idhul surur itu ya banyak variasinya. Ya bisa dan petasan, tapi tadi alasannya yang penting jangan sampai merasa terganggu. Tapi kalau terganggu, ya maka mau ini tetap tidak diperkirakan secara fakir, termasuk wamin ma'asin abadan tidak hujan, termasuk maksudnya badan itu mengganggu tetangga. Tapi kalau saran saya, kalau ditafsir aja tafsirannya, kalau di situ merasa terganggu, monggo gak apa-apa. Tapi kalau ada terganggu, alangkah baiknya diganti dengan yang lain. Tapi petasan itu biasanya Pak, tapi yang buatan sendiri dulu pas lebaran ketupat itu di Madura. Tapi yang buatan sendiri, petasan itu ada yang kena kepala dan meninggal. Ini saudara saya meninggal, pecah. Ini airnya pula, kepalanya juga gede. Dibawa ke rumah sakit langsung meninggal di jalan. Dari situ sampai sekarang nggak pernah ada petasan lagi. Itu yang dimaksud dengan idam hujannya seperti itu. Padahal udah dulunya jauh. Waktu itu di masjid itu sholat Idul Fitri. Dia ada kalau 1 kilo, cuma gede memang. Kalau di Madura itu digantung satu. Dan paling gede mungkin dia pentalannya yang dari atasnya ini langsung kena. Padahal dia duduk di masjid orang itu kayak bom. Langsung begitu dibawa rumah sakit langsung meninggal, nggak sampai rumah sakit. Nah itu dari situ sampai sekarang nggak ada dosa lagi. Ini mungkin ada negatif yang akan diterima ketika itu gede. Tapi kalau sekiranya aman ya monggo gak apa-apa, tafsir aja. Kalau saya relatif, kalau sekiranya agak terganggu monggo, kalau terganggu ya tinggal kebalikannya. Disambung di kita apa mungkin itu ada yang saya pernah dengar beberapa yang dari Ustaz lah, yang ada kaitannya dengan tasabuh. Karena itu kembang api kan yang pernah saya dengar kan gitu, tasabuh mengikuti orang-orang apa itu majusi. Nah itu kira-kira kurang lebih dijelaskan. Terima kasih. Jadi tasabuh itu tidak semata-mata seperti itu. Tasabuh man tasyabbaha biqaumin faminhum itu ketika syiar itu menjadi syiar bagi orang non-muslim atau syiar besar, syiarnya orang fasik, maka kita juga dilarang untuk menyamakannya. Entah apa saja itu. Kalau memang itu menjadi tasyabuh, menjadi tradisi bagi orang-orang kufar, maka orang Islam tidak boleh mengikutinya, supaya tidak termasuk bagian dari kaum tersebut. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi itu bukan hadis, itu maqalah ulama. Saya tegaskan lagi, itu bukan hadis kanjeng Nabi, itu maqalah ulama, pendapat para alim ulama. Kalau hadis kanjeng Nabi jelas, otomatis langsung dilarang. Tapi yang batasannya itu selama hati kita tidak cenderung terhadap pemahaman orang kafir. Tapi kalau hati kita masih kuat agama Islamnya, kita mau milih pun terserah. Yang penting hati kita jangan sampai cenderung terhadap mereka. Misal kita ini Pak, dengan kita mengikuti tradisi mereka, akhirnya kita cenderung masuk masuk agama Kristen dan sebagainya. Itu yang nggak boleh. Jadi ada kecenderungan mailul qalbi, kecenderungan hati, kesenangan hati sehingga tertarik masuk Kristen. Itu namanya toleransi yang tidak dibenarkan. Toleransi itu ada 3. Satu, mailul qalbi, hati kita tidak terbentuk untuk mengikuti jejak mereka. Kedua, masalah pakaian. Pakaian itu kira-kira apa tradisi mereka, kita harus jauhi. Adatnya mereka apa, kebiasaannya, itu harus kita jauhi. Tapi selama yang paling pokok adalah mailul qalbi, hati kita. Kalau kita kuat, tidak masalah. Ada tasyabuhnya juga ada, memang ada.
Tapi tasyabuh yang diharapkan itu tidak seperti yang sesingkat itu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Tadi kita menyinggung tentang mengganggu orang lain. Ini juga kita bisa masuk ke dalam ruangan masjid ketika kita sedang sholat. Kadang-kadang ada yang masih ngobrol, kadang-kadang lalu lalang ambil renovasi dan segala macam, masih ada sholat. Nah ini juga salah satunya kita sebaiknya jangan kita lakukan, karena ketika kita sedang sholat diganggu, itu juga adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. Bahkan lewat di depan orang sholat itu salah satu dosa besar saja, salah satu dosa besar. Maka tidak hanya petasan saja, tetapi ketika kita ngobrol di dalam masjid, sedangkan di dalam itu ada orang sedang berzikir dan ada orang sedang sholat, maka itu kita hindarkan. Ketika kita ingin harus ngobrol, maka kita sebaiknya kita lakukan di luar masjid sehingga tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Ini ada pertanyaan juga, jadi tentang menyemir rambut. Walaupun rambut ini mungkin bukan bagian dari wudu Pak Ustaz, karena kan sebagian kepala. Karena tetapi kita kalau misalnya sedang junub, sedang dalam keadaan hadas besar, misalnya kita mimpi dan seterusnya, berhubungan suami istri, maka kita harus mandi wajib saja. Maka rambut ini kan harus terkena gitu. Nah bagaimana kalau kita rambutnya sedang disemir gitu, rambut disemir, nah, kemudian kita junub, nah kita mandi wajibnya itu bagaimana gitu? Apakah harus kita hilangkan dulu atau bagaimana seperti itu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Jadi ini apa namanya? Kalau semir itu bisa menghalang air. Nah, itu yang belum Ada itu ada ini ada jenisnya itu Pak. Karena saya belum pernah bicara, maka nggak tahu. Ada yang bagus itu nggak bisa masuk, ada yang bagus yang paten. Itu ada juga yang nggak bagus. Jadi ini kan biasanya ada semir yang jadikan dapur kita kaku. Ya. Nah itu air nggak Masuk. Nah itu nggak sah. Wudhu pun nggak sah kalau misal. Sama dan mandi besar. Tapi kalau semir, karena sekarang semir itu bahannya ada terlebih dari hanak. Saya juga pakai tapi nggak semir, karena ngeri uban. Saya udah uban, udah nggak tua, makanya saya ini. Tapi saya pakai sampo yang alami, nggak pakai bahan kimianya. Itu memang saya sebelum mandi itu keramas dulu, tapi hilang. Habis itu kita mandi hilang. Itu bukan semir saja. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau semir itu yang biasanya kaku, yang sekiranya rambut itu kaku kemudian gagal air, itu nggak sah. Karena kita kewajiban untuk membasuh seluruh rambut mulai dari awal ujung rambut dari kepala sampai ujung kaki ketika besar. Silakan ada lagi. Jadi ibu kalau Pak Muji. Agak di kita nyambung ke semir tadi kan ada saya pernah dengar kalau warnanya nggak hitam boleh, nah itu gimana kan? Ada pernah saya mendengar itu apa? Kan ada yang penting nggak hitam katanya. Kalau hitam kita dilarang kan katanya. Nah, tapi kalau warnanya apa selain hitam lainnya boleh kan? Itu gimana coba? Jadi gini Pak, di dalam kitab Ittihad Sadar Mutakin Syarahiyah itu dijelaskan ketika syiar itu, ketika kebiasaan itu sudah menjadi syiar bagi orang fasik, maka kita tidak boleh untuk menyamakannya. Kita tinggal lihat semir merah ini kebiasaan para kiai atau orang-orang fasik. Kalau kebiasaan orang fasik, maka kita tidak boleh menggunakan semir warna merah supaya tidak sama dengan orang fasik. Orang fasik dan agak fasik itu biar ada bedanya. Dulu zaman Rasulullah itu cara membedakan antara orang kafir dan orang Islam itu, kalau orang Islam waktu itu kulitnya rambutnya enggak hitam. Orang kafir itu hitam, maka Rasulullah memerintahkan supaya beda warnanya. Tapi dulu zaman Rasulullah ketika tujuannya apa?
ketika orang kafir melihat rambutnya orang Islam merah ataupun kuning kan takut, sehingga mau nyerang itu mereka gak berani. Ada tujuan pertanyaan. Nah sekarang beda masalahnya. Masalah semir itu menjadi tradisi bagi anak pang-pang yang gak jelas kerjaannya. Berarti kita tidak boleh pakai mir yang sekiranya sama dengan apa yang dikerjakan oleh anak pang-pang itu. Karena itu menjadi syiar rusak, syiar bagi orang-orang yang fasik. Tapi kalau hitam, semua orang pasti punya hitam. Jadi itu alami, nggak apa-apa. Jadi lihat dulu, kalau semir merahnya itu menjadi tradisi bagi orang-orang yang fasik, berarti kita tidak diperbolehkan supaya tidak sama dengan orang fasik. Mahma sholat adatul fusak syi'aran lil lahum, maka harum alaina an nusyabbiha minhum. Ketika syiar tradisi itu menjadi syiar bagi mereka yang orang fasik, maka kita selaku orang soleh, kalau memang soleh, tidak boleh untuk menyamai terhadap tradisi mereka. Tidak harus orang non muslim, orang Islam pun semisal rambutnya pada semir, kok ternyata semirnya itu menjadi syiar bagi orang-orang non muslim, ya maka haram, karena tasyabuh dengan mereka. Itu bukan dibahas, bukan masalah tasyabuhnya, karena menjadi syiar. Kalau itu boleh jadi tanda. Ya nggak boleh Pak. Itu ya. Soalnya melawan takdir ya, jadi sosok beda karena tua. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai bahwa dalam Islam itu kita mengenal namanya fardu kifayah. Dan kalau selama ini yang dikenal orang itu fardu kifayah adalah mengurus jenazah. Sedangkan kalau dalam mengerti fardu kifayah itu sebenarnya banyak, termasuk rajam bagi perzina dan sebagainya, itu fardu kifayah yang dijalankan oleh pemerintah. Nah selama ini kita kan tidak pernah melihat ada orang zina dirajam. Nah itu kan dalam Islam itu wajib. Karena pernah tuh menurut riwayat ada seorang berzina ada Rasul dan ingin dirajam. Nah selama ini kita tidak pernah. Artinya ada sesuatu yang menimbulkan dosa bagi yang lain. Karena fardu kifayah kan sifatnya kalau dalam satu masyarakat atau lingkungan tidak menjalankannya bagi terus berdosa bagi seluruh lingkungan di situ. Sedangkan kalau pernah saya baca itu namanya fardu kifayah itu banyak sekali, termasuk berzina, termasuk hukuman. Kalau selama ini kan orang maling itu nggak ada istilah potong tangan. Artinya maling itu ya di penjara. Jadi istilah jawabir dan jawabirnya itu nggak ada. Sebagai penebus dan juga sebagai pelajaran bagi yang lain. Yang kedua ini masalah ini tadi. Gimana cara kita untuk menegakkan supaya Al-Quran itu dikerjakan dengan sungguh. Karena dalam Al-Baqarah 28 kan disitu sebutkan bahwa masalah Islam kamu secara kafah itu kamu dibutuhkan. Artinya tidak membeda-bedakan ayat yang membuat anak, ayat yang kenikmatan, ayat yang hukuman dan sebagainya. Yang kedua tanya saya mengenai jilbab. Dalam Islam jilbab itu punya wajib, benar tak? Benar tak? Jilbab bagi perempuan itu wajib tak? Ya terserah, nggak harus jilbab, pokoknya auratnya tertutup. Ya. Nah sekarang Islam itu kan mengatur tadi ya, istilahnya jilbab itu seperti apa sih yang diperbolehkan dalam Islam, dalam artian kalau sekarang ini ada istilah membungkus aurat dan juga menutup aurat. Kalau membungkus aurat itu berarti cuma dibungkus saja, masih berbentuk, masih terawang, masih segala macam kelihatan. Nah kalau menutup berarti kan kayak kita menutup pintu rapat gitu, itu nggak kelihatan apa. Kalau namanya membungkus, kita dibungkus kayak makanan dibungkus itu kan berarti bentuknya masih kelihatan. Kalau mau menutup kayak tutup itu nggak kelihatan dalam seperti apa. Nah selama ini orang itu menafsirkan bahwa orang yang memakai perempuan memakai celana panjang dan sebagainya itu sudah menutup aurat. Padahal itu bukan. Pertama itu pakai laki-laki, keduanya menyerupai membungkus aurat.
Nah intinya kalau mengenai aurat kan menurut saya kalau pernah saya baca juga muka dan telapak tangan. Nah kaki kita juga aurat loh. Betul nggak? Ya, ya. Artinya gini loh. Sebenarnya perempuan itu kaki juga harus tertutup. Makanya kalau dalam Islam itu kan jilbab itu kan pakaian yang tanpa bentuk, pakaian baju kurung kalau istilahnya gamis gitu. Yang ilal aspal, sampai ke aspal gitu. Jadi tidak cingkrang, tidak ini, jadi sifatnya nutup seluruhnya. Nah kalau saya tidak bisa tutup kaki ini, ya pakai kaos kaki harusnya. Karena kaki ini kan apa? Bapak nanya ke gimana? Bukan, saya nanya. Gitu. Banyak berita yang mana yang dipakai? Itu gitu. Mohon maaf ya kalau saya bukan masak ini enggak, cuma saya pengen tahu sebenarnya seperti apa. Jadi supaya jelas gitu. Jangan sampai orang tuh menganggap orang menutup aurat atau membungkus aurat gitu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang benar itu bukan satul aurat. Jadi auratul ajnabi kharijus shalah. Oh, auratnya orang yang bukan mahram, ya, seperti sepupu dan seterusnya. Kalau ponakan masih mahram, itu jami ubadaniha, semua anggota tubuhnya di luar sholat. Pas sholat itu adalah illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Harusnya ya harus pakai nutup aurat. Terus gimana kalau orang pakai celana? Dilihat dulu celananya, kalau celananya ketat itu tetap haram. Karena kalau ketat kelihatan semua bentuknya. Kalau ketatnya ketat ini kemudian nggak pakai handok, ya bahaya. Terus masalah fardu kifayah itu banyak macamnya Pak. Nggak harus ngurus jenazah terus. Orang hafal Quran itu fardu kifayah. Itu sunnah Rasul yang paling kuat. Terus gimana dengan orang yang nggak dirajam? Itu kewajiban pemerintah, bukan kita. Buktinya ketika di zaman Rasulullah mau orang-orang masyarakat itu Rasul ada Rasulullah rajam. Coba kalau kita ngerajam sendiri jadi masalah. Maksudnya lebih besar. Tapi kalau pemerintah takut, mesti takut. Kembali lagi negara kita ini negara Republik Indonesia. Tapi negara Arab pun meskipun pakai hukum ada yang masih banyak yang korupsi juga. Cuman nggak diliput aja. Coba kalau diliput, pirang-pirang sama aja. Artinya apa? Di mana ada kebaikan mesti ada kejelekan. Tinggal kita kewajiban itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kemungkaran kita wajib ingkar, itu solusinya. Jadi kita agak sakit hati. Ada orang melaksanakan kemungkaran, kita gak sanggup untuk memberhentikannya, kita wajib ingkar. Kita udah gak dosa karena sudah ingkar. Man ra'ami kumungkaran falyughayyir biyadihi. Orang yang melihat kemungkaran pertama wajib dengan tangannya. Kalau itu berbeda pemerintah, kita nggak bisa. Kalau kita nyetop itu mesti kita dibunuh duluan, Pak. Bisa ditembak duluan, pistol duluan sama pelakunya. Semisal aku mau ada anak muda-muda, gudi-gudi badannya, dia lagi enak-enak, kita ganggu, kamu di mana? Kita langsung ditodong, Pak. Itu kewajiban pemerintah. Atau kita nggak mampu dan tahan, maka harus jadi ya Allah. Kalau bisa anak, jangan mulai lagi. Ini kewajiban kita. Kalau nggak bisa, maka wajib ingkar dalam ya udah, kita pasal kalau penting saya sudah ingat. Terus apa lagi tadi? Ya ayyuhalladzina amanu fis silmi kafah, itu maksudnya secara totalitas. Sama biar kayak ngaji harus totalitas. Tidak ngambil enak-enaknya aja. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Karena ayat terusannya itu kita dilarang oleh Allah untuk mengikuti jejak syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Karena itu musuh nyata bagi kita. Jadi banyak sekali fardu kifayah itu
Di antaranya orang itu ya apa namanya, jihad itu juga termasuk bagian dari fardu kifayah. Kalau jihad sekarang ya belajar kita ngaji udah jihad. Kita ngaji Quran, ngafal Quran termasuk fardu kifayah. Maka sunnah Rasul yang paling besar itu adalah hafal Quran. Bukan hanya kawin 3, kawin 4, jangan. Alasannya sunnah Rasul. Istri yang pertama kesakitan gak dirawat. Istri kedua dibawa terus. Alasan sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang berat gak pernah dikerjakan. Itu hafal Quran itu berat. Ada kiai-kiai yang bikin sunnah Rasul. Yang berat gak pernah dikerjakan. Yang dilaksanakan yang enak-enak aja, yang sifatnya sunnah. Sunnahnya dikejar, wajibnya ditinggal. Silakan. Pak Mardiono kira-kira Bismillah, izin bertanya terkait yang di luar tema tentang muamalah. Ada beberapa pertanyaan yang saling berkaitan tentang yang pertama, apa hukumnya kita membeli barang gadaian pada sebuah perusahaan gadaian yang resmi, namun kita tidak tahu asal usul barang tersebut, kita tidak tahu sebagai pembeli. Kemudian yang kedua, jika seandainya perusahaan tersebut, perusahaan lelang tadi, menjual barang hasil tarikan lesi, apakah kita boleh membelinya? Seperti itu. Jadi kalau membeli sesuatu yang hukum asalnya tidak tahu, yang penting asalnya tidak tahu, maka secara fikih adalah al aslu fil asyari boleh saja. Yang penting memang benar-benar tidak tahu. Kecuali ada orang yang masih tahu, itu sudah jelas syaratnya. Contoh semisal barang itu curian. Bisa kita bisa dicuri, kemudian dijual sama orang, tapi yang beli gak tahu itu curian, maka yang beli itu gak dosa, karena dia gak tahu kalau itu dari mana asalnya. Tapi kalau sudah ada yang masih tahu bahwa itu punya Ustaz Lutfi kemudian dijual itu gak boleh karena ada tanda-tandanya orang yang masih tahu. Kalau jual beli leasing itu prakteknya apa? Saya belum pernah tahu. 3 kali tadi itu. Jadi barang orang belum deal dijual lagi, silahkan. Jadi barang orang masih di kredit dijual lagi kan? Ya, nggak boleh. Belum lunas. Karena dia punya orang Dijual. tapi ya si pembeli wajib untuk nyicil. Biasanya enggak nyicil lagi. Oh, kredit macet Makanya barang sitaan nggak dijual. Itu nggak boleh karena kewajiban kita datang yang kebijakan pemerintah itu kita tidak boleh memakai motor yang bodoh. Nah itu. Berarti tidak boleh kata yang bodoh. Nggak boleh, wajib taatul amri itu wajib. harus bayar pajak. Karena nanti ketika dia membayar pajak mesti lari. Atau ada polisi, padahal polisi itu gak mau nangkep, dia langsung mesti gini Pak. Ini menunjukkan dia salah. Itu masuk pada dalam ranah taatul amri. Kita wajib mengikuti kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah bahwa kita tidak boleh menggunakan motor yang bodoh. Banyak kita sekarang banyak bodoh. Harganya sebenarnya nggak mahal kalau bodoh. Terakhir Pak ya, masih ada sendiri tinggal untuk ini Pak. Semoga dari yang dikasih oleh Bapak Ustaz Lutfi bisa kita pahami. Kalau lebih jelas ya, Bapak Ibu boleh sholat ke rumah beliau lebih tegas lagi, maksudnya lebih lebih ini lagi bersilaturahmi ada waktu langsung. Kalau ini kan terbatas waktunya Pak ya, terbatas. Jadi bagi sekalian, ya jadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya di sini kita tidak apa-apa, kita untuk bersama untuk membuka masjid. Entah dia dari golongan apa maupun yang kira-kira baik diambil, yang kira-kira tidak cocok tidak ada paksaan. Kan la ikrah fiddin. Dalam agama tidak ada paksaan Pak ya. Iya. Kira-kira baik bisa mengambil ya enggak masalah. Karena di Indonesia mesti kan aliran banyak sekali Pak ya. Ada rukun-rukun Pak ya. Alhamdulillah rukun semua. Kalau masalah aliran saya enggak, orangnya kayak Pak. Saya orang enggak fanatik. Silahkan siapapun orang yang penting dia ngaji. Nah, iya. Enggak apa-apa.
Masalah dia mau mengamalkan ilmu yang saya di kitab, mau nggak terserah. Kan kaidahnya khud masofa wa tut makadar. Ambillah yang baik, tinggalkan yang jelek. Tapi jangan disalahartikan. Sebenarnya kafir diambil, yang sedang jepit ditinggal, itu bahaya. Itu cuma gondo aja sih. Itu cuma gondo aja. Kami enggak. Masalahnya karena kita niatnya untuk innama yaqul masajid Allahi man amana billah. Niatnya untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu. Karena termasuk syiar Islam itu masjidnya kalau ramai. Berarti menunjukkan Islamnya maju di situ. Entah di situ orangnya Wahabi, kita nggak tahu, kita sendiri juga nggak tahu MD-nya nggak apa nanti. Termasuk saya ngomong seperti Husnul Khatimah makanya nggak tahu. Maka tidak boleh sudut pada orang. Silakan siapapun mau ngaji silakan. Orang Rasulullah itu dulu orang kafir ngaji ke Rasulullah bisa mengikut nggak apa-apa. Dulu ada namanya sahabat Ibnu Ummi Maktum. Dia Rasulullah itu ketika waktu itu bersama orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah itu mau merengut karena melihat salah satu buta, kemudian manggil Rasul, ya Rasulullah, ya Rasul sampai ikut ngaji. Hanya Rasulullah ini, dan sedikit ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzak. Bisa saja orang buta itu secara kasat mata lebih rendah, di sisi Allah lebih tinggi. Rasulullah itu waktu itu kumpul bersama asyraful kufar, pembesar kafir, Ubay bin Salul dan Abdullah bin Ubay itu kan panglima semua Pak. Kalau sekarang Donald Trump kalau dan sebagainya. Donald Trump sekarang lebih apa-apanya Pak. Contoh gampangnya. Kalau Donald Trump mau kesini mau ngaji silakan nggak apa-apa. Meskipun bahasanya nggak paham, penting dia adanya ngaji. Yang penting jangan nimbaknya. Kalau nimbak apa bahaya. Rasulullah itu pernah seperti itu Pak. Yang penting damai tadi. Iya. Silakan. Itu. Baik Bapak sekalian, karena waktunya udah malam, jadi ini ada pertanyaan ya nanti Ustaz yang jawab. Itu ada door prize itu 4 kilo telur bebek ayam. Biasanya setengah kilo Pak. Ya kalau Bapak yang beruntung ya, tapi kalau enggak ya kita dapat ilmu kajian ini ya. Setidaknya kita bersilaturahmi. Jadi pertanyaan yang pertama untuk ibu dulu Pak. Kalau Pak Gono itu udah pasti bisa jawab. Untuk ibu-ibu dulu. Jadi bagaimana ibu-ibu hukumnya apabila kita mau sholat kita berwudu? Kita mau hukumnya wudu tatkala mau sholat. Nah, hukum berwudu tatkala mau sholat hukumnya itu apa? Yang jawab silakan. Kata Bu Haji Endang, hukum wudu kalau mau sholat katanya wajib. Oh, itu benar apa salah ya? Benar. Alhamdulillah. Silakan Ibu ambil setengah kilo telur ayam sampai rumah direbus, besok pagi untuk sarapan yang diri. Nah untuk bapak-bapak kalian Sama-sama pertumbuhan. sekarang bagaimana hukumnya wudhu tatkala tidak mau melaksanakan sholat atau standby lah kayak inilah nggak sholat, hukumnya gimana? Silakan. Tidak ada. Mulai ya. Hukumnya wudhu tapi tidak mau sholat, standby yang ini hukumnya apa? Boleh mubah gimana Pak? Hukumnya? Hukumnya boleh saja dan sah hukumnya nggak apa-apa. Alhamdulillah, silakan dikasih satu. Kalau bisa status dulu terus kalau bisa. Kemudian untuk enggak. Ini Pak. Besok pagi lagi. Untuk ibu-ibu ya sekarang ya bagaimana hukumnya gadutan orgas ataupun iwan petasan apabila sekiranya organ atau yang lainnya pokoknya lah yang kira-kira mengganggu lingkungan ataupun ada yang terganggu, gimana hukumnya? Ya ibu-ibu. Nggak boleh ibu-ibu joget juga.
waktu yang itu. Pak Ustadz, kalau hukumnya ordenan, kalau kira-kira mengganggu, itu katanya haram. Benar. Itu benar karena kita wajib menjaga perasaan tenang. Tapi kalau orderannya sebesar pagi hari mungkin merasa terhibur, mungkin boleh saja. Masing jangan sampai terganggu. Tapi kalau ada sakit, alangkah baiknya organnya ditutup supaya nggak ganggu orang saat sakit. Kemudian volumenya dipelani Pak ya. Tapi ordenannya juga yang bagus tuh. Kalau ordenannya kelihatan auranya juga ya, kayaknya bapak yang udah tua terganggu juga Pak ya. Lagi makan, videoan yang gitu ya. Itu juga petasan, kalau terlalu keras jadi kata Pak Ustadz mengganggu jadi haram. Tapi lihat kondisi lah, mungkin kalau lelah ataupun yang kecil yang tidak merugikan untuk merusak orang lain, mungkin kata Pak Ustadz diperbolehkan saja. Bapak, untuk Bapak, Pak Ustadz ini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Yang tadi yang disampaikan tentang tohar. Pertanyaannya, apa perbedaan antara wudu dan wudu? Saya di siapa? Nah, Si. Ada tiga. yang dua mana? Wudu dan wudu dari barengan tapi Pak. Dok ini. Terima kasih Ustaz. Kalau wudu itu pelaksanaannya, kalau waduk itu airnya yang digunakan itu air sarananya. Terus Ustaz. Betul, silakan Bu. Saya itu 7 biji Pak, lumayan. Untuk ibu-ibu, Masih orang lagi ya? Empat lagi ya Pak? baik untuk ibu sekalian, karena kita kan hidup di sini tuh di negara Republik Indonesia. Kata tadi apa tadi? Pancasila ya? Iya. Iya, bukan negara asli. Islam semua tuh maksudnya kita beragam-ragam. Nah maksudnya kita harus mengikuti kemauan diri pribadi ataupun kita mengikuti pemerintah. Oke. Tadi itu lebih dari Pak Ustaz. Ya, kita harus ikutin pemerintah. Apa kita punya pendapat yang menantang pemerintah? Ya. Karena negara kita pun Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ikuti pemerintah, apa kita harus sesuai dengan prinsip pribadi. Kata ibu-ibu harus mengikuti aturan pemerintah Pak. Gimana Pak? Betul Pak? Betul, karena kita wajib untuk taat ulil amri. Silakan Bu, ambil satu. Kita ulil amri. Masih ada berapa lagi Bu? 3. Masih ada 2 lagi bapak-bapak. 3 lagi. Iya monggo. Tadi menyambung dari pertanyaan Ustaz Taufik tadi, kita mau mengikuti pemerintah ya. Bagaimana perintah di dalam Al-Quran agar kita mengikuti perintah pemerintah? Mengikuti ya artinya. Bunyi ayat tentang kepada pemerintah dia bukan. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Gimana kan betul salah? Betul, baik, alhamdulillah. Ini Bu, ini Bu. Asik satu ini. Pas. Dia Ustaz. 5 menit lagi. Semoga berkah. Ini termasuk ikut program pemerintah Pak. Ya, telur ya, program pemerintah. Ada gizi-gizi. Iya, gizi. Makan gizi. Nah sekarang terakhir Bapak Ustadz pertanyaan terakhir. Ustaz nanya. Yang saya tanyakan yang kaitannya dengan pembahasan tadi. Bagaimana hukumnya membasuh jenggotnya orang yang tebal? Contoh semisal kita mempunyai jenggot yang tebal, sekiranya dagu kita agak kelihatan.
Ini cara maksudnya. Ya, dua ikan saja, dua, satu bapak, satu ke bapak silakan. Monggo. Cuman begini aja tak. Jangan tebal tak. Kalau kita orang Indonesia janggutnya tidak ada cuma sedikit ya wajib begini tak. Tapi kalau orang luar atau yang janggut tebal itu cukup di depan sini. Itu namanya anggota atau Joy. Terus ya. Betul ya, betul ya. Satu lagi Pak Ustaz, untuk ibu-ibu masih ada satu lagi bungkus telurnya. ibu-ibu. Sampai mana batasan kita kewajiban kita membasuh kedua tangan ketika wudhu? Batasan untuk membasuhnya. Dari telapak tangan sampai siku-siku. Itu Pak Ustaz katanya. Dari telapak tangan sampai siku-siku ini. Di atas itu. Kedua, berikutnya benar. Benar ya, Bu. Silakan mengambil. Alhamdulillah sudah habis Pak. Berkah rasanya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi pertanyaan sudah kita bisa jawab semua. Semoga dalam pengumuman itu salam menghormati pada Bapak Ibu sekalian, ada kekurangan di sana sini, mungkin snacknya yang kurang menyenangkan, kurang berkenan, ataupun tadi sekilas untuk broadcast untuk memotivasi aja kurang berkenan. Dan sebagai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga silaturahmi ini akan terus berjalin hingga akhirnya tujuan kita sebagai untuk memanfaatkan akan tercapai itu betul ya. Marilah kita tutup acara yang sangat mulia ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa aja Pak kuenya Mas, Pak dibawa sama ada. Kuenya dibawain aja. Berkah insyaallah. Langsung deh Pak. Alhamdulillah. Barakallah.